Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Tapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Claudia Natasha Maharani Pati dengan NIM 2004 055 02 005, mahasiswi jurusan Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu Bab 1, Urgensi Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar, Bab 2, Anak Berkesulitan Belajar, Bab 3, Konsep Manajemen Pembelajaran, Bab 4, Pembelajaran Kooperatif, Bab 5, Tutor Sebaya, dan bab yang terakhir, Pembelajaran Ruang Sumber. Bab 1, Urgensi Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar. Menurut National Advisory Committee on Handicapped Children (WON) 2004, berkesulitan belajar khusus adalah kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dapat mewujudkan pada ketidakmampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Berkesulitan belajar yang dimaksud tidak termasuk pada anak yang memiliki masalah belajar, terutama disebabkan oleh cacat visual, pendengaran atau motorik, keterbelakangan mental, gangguan emosional atau pengaruh lingkungan, budaya, atau ekonomi. Dalam menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru perlu mengetahui bagaimana mengelola kelas yang baik untuk siswa yang berkesulitan belajar, terutama di kelas inklusi, seperti bagaimana menempatkan siswa berkesulitan belajar bersama dengan siswa lain dengan kemampuan yang berbeda. Maka dari itu, perlu adanya guru yang profesional dalam mengelola pembelajaran. Nah, guru profesional itu seperti apa? Guru profesional dalam mengajar harus memiliki 4 kompetensi mengajar. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi pedagogik ini terdapat 10 poin penting yang perlu guru kuasai. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Ada 5 poin penting dalam kompetensi kepribadian, yaitu 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Dan yang ketiga, kompetensi sosial, di mana pada kompetensi sosial ini terdapat 4 poin penting, yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan komunitas,
profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi profesional, di mana pada kompetensi profesional ini terdapat 5 poin penting, yaitu yang pertama menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Guru khusus yang mengajar anak berkesulitan belajar harus memiliki keempat kompetensi seperti di atas, karena dengan menguasai kompetensi-kompetensi seperti di atas, berarti seorang guru telah menjadi guru yang profesional untuk mengajar pada anak berkesulitan belajar di kelas inklusi. Namun, salah satu kompetensi yang dituntut kepada guru adalah kemampuannya dalam mengelola pembelajaran agar proses belajar mengajar dapat terlaksanakan dengan baik sesuai seperti yang telah direncanakan. Karena dengan pengelolaan pembelajaran yang baik akan memberikan dampak yang baik juga kepada peningkatan kemampuan siswa dan mengefisienkan pekerjaan guru. Bab 2. Anak berkesulitan belajar. Adapun definisi anak berkesulitan belajar itu sendiri yaitu anak yang mengalami gangguan atau kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan, yang dapat mewujudkan dirinya dalam kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Adapun istilah dari anak berkesulitan belajar itu sendiri yang dikenal oleh orang kebanyakan merujuk kepada anak atau siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Konsekuensi dari kesulitan belajar anak tersebut adalah prestasi untuk semua mata pelajaran berada di bawah rata-rata. Selanjutnya, klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Klasifikasi anak berkesulitan belajar dilihat dari dua segi, yaitu segi perkembangan dan segi akademik, di mana segi perkembangan sendiri terbagi lagi menjadi 2 poin. Yang pertama, karakteristik kesulitan belajar perkembangan, dan yang kedua, gangguan proses berpikir dan bahasa. Karakteristik segi perkembangan pada poin kesulitan belajar perkembangan yang pertama yaitu masalah pemusatan perhatian, di mana pada masalah pemusatan perhatian ini terdapat merespon banyak stimulus, hiperaktif, mudah beralih perhatiannya, tidak dapat mempertahankan perhatiannya dalam waktu lama, tidak dapat mengarahkan perhatiannya secara utuh. Yang kedua, gangguan memori, di mana pada gangguan memori ini memiliki karakteristik yang pertama tidak mampu mengingat apa yang didengar, dilihat, dan dialami. Yang kedua, tidak mampu memanggil kembali kata-kata yang disampaikan secara visual. Yang ketiga, gangguan persepsi visual dan motorik, di mana karakteristiknya yaitu tidak dapat menangkap arti simbol, gambar. Yang kedua, tidak dapat memahami orientasi, bahasa tubuh, orientasi spesial, serta pembelajaran secara motorik. Karakteristik segi perkembangan pada poin gangguan berpikir dan bahasa, di mana gangguan berpikir memiliki karakteristik kesulitan dalam operasi kognitif dalam pemecahan masalah dan berhubungan erat dengan kemampuan bahasa verbal. Gangguan bahasa memiliki karakteristik tidak bicara atau merespon dengan benar terhadap instruksi atau pernyataan verbal. Yang kedua, karakteristik dari segi akademik, di mana dari segi akademik ini terdapat 3 poin, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama, disleksia, yaitu kesulitan membaca, di mana sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses berbahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis, dan bahkan terkadang kemampuan berbicara.
Adapun karakteristiknya itu seperti yang pertama penghilangan huruf, suku kata, kata atau akhiran kata. Yang kedua penambahan suara atau kata dalam kalimat. Yang ketiga penggantian kata atau huruf. Yang keempat pembalikan kata, suku kata atau huruf. Yang kelima mengubah urutan kata dalam kalimat. Yang keenam mengabaikan tanda baca. Yang kedua, disgrafia atau kesulitan menulis, di mana disgrafia itu sendiri merupakan gangguan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja bentuk tulisan yang buruk ketika menuangkan ide di atas kertas. Adapun karakteristiknya yaitu 1. Lama dalam menulis, 2. Bentuk huruf tidak sesuai, 3. Tulisan tidak dapat dibaca atau tidak rapi, yang keempat cara memegang pensil kurang tepat, yang 5. Kesulitan dalam menuliskan atau menggabungkan huruf. Yang keenam, ukuran huruf berbeda-beda. Yang ketujuh, orientasi kanan atau kiri rendah. Yang kedelapan, tidak bisa menulis sesuai dengan garis. Yang kesembilan, menggunakan huruf besar dan kecil secara acak. Dan yang terakhir, pembalikan huruf. Yang ketiga, diskalkulia atau kesulitan berhitung, di mana diskalkulia merupakan gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, juga kesalahan dalam menulis angka dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun karakteristiknya yaitu 1. Sulit mengenal konsep besar atau kecil, lebih atau kurang, tinggi atau pendek. Yang kedua, sulit menunjukkan bahwa bila bagian-bagian disatukan akan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, sulit menunjukkan bahwa bila menambahkan benda berarti menambahkan jumlah. Demikian juga pengurangan. Yang keempat, sulit menyesuaikan jumlah benda dengan simbolnya. Yang kelima, sulit menunjukkan angka ketika diucapkan. Yang keenam, kesulitan dalam mengenali angka. Yang ketujuh, pembalikan angka. Yang kedelapan, kesulitan dalam menulis angka. Yang kesembilan, sulit menerapkan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, sulit memahami konsep satuan, puluhan, dan ratusan. Selanjutnya, prevalensi anak berkesulitan belajar. Prevalensi berkesulitan belajar dapat juga dilihat keseluruhan jumlah siswa berkebutuhan khusus, seperti pada presentasi yang ada pada di gambar. Peningkatan jumlah presentasi ABK baik dilihat dari usia sekolah dasar maupun dari jumlah anak berkebutuhan khusus oleh beberapa hal. Seperti yang pertama, kepedulian masyarakat tentang pentingnya memberikan layanan untuk anak berkesulitan belajar semakin meningkat. Artinya, masyarakat terutama orang tua semakin menyadari bahwa penanganan lebih dini anak berkesulitan belajar semakin baik. Yang kedua, teknik evaluasi dan asesmen yang digunakan oleh guru semakin bervariasi. Artinya, guru semakin terampil dan menggunakan banyak bentuk-bentuk asesmen dalam menggali kesulitan yang dihadapi oleh anak sehingga semakin banyak anak berkesulitan belajar yang ditemukan. Dan yang terakhir, penerimaan sosial terhadap anak berkesulitan belajar semakin tinggi. Yang dimaksudkan di sini yaitu orang tua tidak lagi menyembunyikan dan menghindarkan anak berkesulitan belajar dari lingkungan rumah maupun sekolah. Bab 3. Konsep manajemen pembelajaran. Adapun pengertian manajemen yang dikemukakan oleh George R. dan Terry merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menemukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran banyak dikemukakan oleh ahli di bidang pendidikan dan juga dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, pembelajaran adalah proses interaktif peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, sehingga manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan manajemen pembelajaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembelajaran, yang pertama, membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya. Yang kedua,
menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. Setiap kegiatan yang dilakukan termasuk pembelajaran tidak terlepas dari hambatan-hambatan baik yang bersumber dari siswa, guru, maupun lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional siswa sehingga dapat mendukung belajar siswa itu tersendiri. Yang keempat, membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Yang berikut, fungsi manajemen pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran dapat dilihat pada uraian berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pengarah tujuan pengajaran yang mengacu pada 3 domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, pengelola kelas yaitu berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. Yang keempat, pembentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, peningkatan mutu dalam pembelajaran. Poin terakhir pada bab ini yaitu komponen-komponen manajemen pembelajaran. Mengacu kepada komponen manajemen pada umumnya, maka komponen-komponen yang ada dalam manajemen pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi, menurut Robbins dan Coulter 2002. Dalam menyusun sebuah perencanaan pada manajemen pembelajaran itu sendiri, terdapat kunci yang perlu dijawab, yaitu seperti 5W plus 1H. Selanjutnya, ada 4 fungsi dari perencanaan manajemen pembelajaran. Yang pertama, untuk mengimbangi ketidaktentuan dan perubahan. Yang kedua, untuk memusatkan perhatian kepada sasaran. Yang ketiga, untuk mendapatkan kegiatan yang ekonomis. Yang keempat, atau yang terakhir, untuk memudahkan pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan sebuah implementasi dari perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran juga harus mencakup 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam sebuah perencanaan, terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, aspek pendekatan dalam pembelajaran. Yang kedua, aspek strategi dan taktik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, aspek metode dan teknik dalam pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam manajemen pembelajaran. Menurut Ari Kunto tahun 2005, yang dimaksud dengan evaluasi meliputi 2 hal, yaitu mengukur dan menilai. Keberhasilan evaluasi itu sendiri bergantung kepada prosedur evaluasi yang dilakukan oleh guru. Adapun prosedur evaluasi itu sendiri mencakup 1. Perencanaan evaluasi, 2. Pelaksanaan evaluasi, dan yang terakhir, mengelola data. Bab 4. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar. Interaksi positif antara siswa reguler dengan siswa berkesulitan belajar tergantung kepada sikap dan kemampuan guru untuk mengelola lingkungan yang positif. Menurut Nielsen 2009, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk memfasilitasi interaksi kelompok kecil. Pembelajaran kooperatif menarik bagi guru karena dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa yang mungkin tidak dapat diberikan dalam kegiatan belajar mengajar yang lainnya, baik dalam pengajaran kelompok maupun dalam tugas individu. Konsep dasar pembelajaran kooperatif. Konsep dasar pembelajaran kooperatif dimulai dari teori tentang pembelajaran yang dikemukakan oleh John Dewey. John Dewey percaya bahwa sekolah memiliki tanggung jawab untuk membangun minat
alami siswa di lingkungan sosial mereka dengan mendorong komunikasi interpersonal dan keterlibatan kelompok. Teori dari DW menjadi tonggak dari pembelajaran kooperatif. Gracia 1991 mendefinisikan pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar aktif. Kelas tampak seperti mesin belajar dan siswa, termasuk aktivitas belajar mereka sebagai bahan bakar yang menggerakkan mesin. Siswa dikelompokkan oleh guru dalam 4-5 anggota dalam satu tim. Siswa-siswi tersebut heterogen dalam kemampuan dan jenis kelamin. Mereka tercampur antara kelas sosial, ras, etnik, dan agama. Selanjutnya, elemen-elemen pembelajaran kooperatif. Ada 5 elemen penting dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Positive independence atau saling ketergantungan yang positif, di mana anggota kelompok harus saling membantu dalam memahami konsep, diskusi, menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan tugas, dan sebagainya. Yang kedua, interaksi tatap muka yang meningkat. Yang dimaksud sini yaitu individu saling mendorong dan saling memfasilitasi usaha masing-masing dengan memberikan penjelasan dan informasi untuk membantu pemahaman, umpan balik yang membangun untuk memperbaiki kinerja dengan sebuah tugas, dan akses terhadap materi dan sumber yang dibutuhkan. Yang ketiga, individual accountability atau pertanggungjawaban individu. Yang dimaksudkan di sini yaitu semua anggota kelompok harus mempunyai kemampuan menanggapi suatu masalah dan mengembangkan ide-ide untuk keberhasilan kelompok. Individual akuntabilitas dapat dilihat saat diadakan penilaian masing-masing siswa dan hasilnya dikembalikan ke kelompok. Yang keempat, collaborative skill atau kemampuan kerjasama. Untuk bisa bekerja sama dengan produktif, diperlukan unsur-unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi, dan manajemen konflik. Yang terakhir, pemrosesan kelompok. Pemrosesan kelompok ini melibatkan anggota yang menentukan apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan kelompok. Dengan kata lain, memberikan kesempatan anggota kelompok untuk merefleksikan proses belajar memiliki manfaat akademis dan sosial yang jelas. Selanjutnya, strategi dan teknik. Strategi dan teknik pada pembelajaran kooperatif ini memiliki 3 poin penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Berikut keuntungan pembelajaran kooperatif. Adapun keuntungan pembelajaran kooperatif itu sendiri, yang pertama, terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain. Yang kedua, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa. Yang keempat, memperoleh pengetahuan. Yang kelima, menghargai pendapat siswa lain. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak monoton. Poin terakhir pada bab ini yaitu tantangan pembelajaran kooperatif. Adapun tantangan-tantangan tersebut yaitu 1. Tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. 2. Membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. 3. Jika guru tidak mengorganisir dengan baik, beberapa anak dapat menguasai kelompoknya. Yang terakhir, membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Bab 5. Tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani tute. Tute di sini adalah siswa yang mendapat layanan dari tutor sebaya. Ada sejumlah alasan mengapa program tutoring atau tutor sebaya disarankan untuk pembelajaran bagi anak berkesulitan belajar. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan jumlah peluang bagi anak selalu berhubungan dan jumlah balikan dan penguatan yang mereka peroleh. 2. Membiarkan anak bekerja dengan siswa yang mungkin sama-sama respek menjadi model yang baik. 3. Memfasilitasi sosialisasi antara tutor dan tute. Yang terakhir, membantu tutor untuk menemukan informasi pada subjek yang mereka tutori. Selanjutnya, model tutor sebaya. Ada 5 model tutor sebaya yaitu 1. Classwide peer tutoring, 2. cross-age peer tutoring, 3. peer assisted learning strategies, 4. reciprocal peer tutoring, dan yang terakhir some age peer tutoring.
Berikutnya strategi dan teknik. Strategi dan teknik di sini terdapat 2 poin, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan sendiri terdapat 6 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, langkah untuk guru sebelum merencanakan dan melaksanakan program tutoring dengan sukses. Yang kedua, memilih tutor yang baik. Yang ketiga, menyusun program. Yang keempat, menentukan beberapa orang siswa yang memenuhi kriteria sebagai tutor sebaya. Yang kelima, mengadakan latihan bagi para tutor. Yang keenam, pengelompokan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang. Yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana poin pelaksanaan itu sendiri memiliki beberapa teknik. Adapun tekniknya itu: 1. Jadilah positif, jangan negatif. Kedua, bersikap sopan dan bijaksana. 3. Gunakan humor untuk membuat pembelajaran menyenangkan. 4. Bersabar. 5. Memberikan pujian akan mendorong tute untuk melanjutkan pembelajaran. 6. Jadilah fleksibel. 7. Pastikan setiap pelajaran tidak hanya berisi pekerjaan menantang untuk tute, tetapi juga berisi materi yang menyenangkan yang dapat ditangani dengan baik. 8. Tute harus mengerti apa yang harus dilakukan. 9. Biarkan dia berpartisipasi, tidak hanya mendengarkan. 10. Anda membimbing tute untuk belajar mandiri. 11. Tinjau kembali retensi. Dan yang terakhir, selalu waspada terhadap masalah yang perlu mendapat perhatian khusus seperti kesulitan mendengar atau visual. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya, yaitu sebagai berikut. 1. Buatlah suatu rotasi tutor. 2. Berikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika pada mata pelajaran lain mereka memiliki kemampuan tinggi. 3. Dalam proses pembelajaran, tutor lebih dahulu menyelesaikan tugasnya, baru kemudian membantu tute. 4. Pengawasan dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan dengan memberikan umpan balik. 5. Buatlah perencanaan sebelumnya. 6. Pasanglah tutor dan tute dengan hati-hati. 7. Ubahlah pasangan secara periodik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 8. Berilah penghargaan kepada pasangan yang baik. 9. Dukung anak berkesulitan belajar menjadi tutor. Dan yang terakhir, pertahankan monitoring dan evaluasi. Keuntungan tutor sebaya. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari program tutoring ini. Yang pertama, program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang kedua, perhatian secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, jika direncanakan secara sistematis akan mengurangi beban guru. Yang keempat, meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan dan tanpa hambatan. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, mudah untuk melakukan pengorganisasian tanpa materi tambahan dan sumber-sumber lain. Yang ketujuh, mengurangi beban guru. Yang kedelapan, terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan berdasarkan hasil penelitian. Yang tadi merupakan keuntungan-keuntungan. Selanjutnya, tantangan-tantangan pelaksanaan tutor sebaya. Ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan tutor sebaya, yaitu 1. Membutuhkan persiapan guru. 2. Karakteristik kepribadian beberapa siswa mungkin dapat menghalangi pengajaran proses belajar. Yang ketiga, sebaliknya, artinya tute kemungkinan juga memiliki karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tutor. Yang keempat atau yang terakhir, beberapa anak mungkin menghindar belajar bila guru tidak menarik perhatian mereka secara langsung. Bab 6. Pembelajaran di ruang sumber. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Ruang sumber dirancang untuk membantu individu yang menunjukkan kelemahan dalam dasar-dasar pendidikan. Adapun tujuan dan jenis ruang sumber, yaitu tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar.
Ruang sumber dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Ruang sumber kategorik, 2. Ruang sumber lintas kategoris, 3. Ruang sumber non-kategoris. Selanjutnya, persiapan. Sebelum mengajar di ruang sumber, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh guru, yaitu 1. Guru perlu melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. Yang kedua, guru menyusun program pembelajaran individual berdasarkan hasil asesmen. Yang ketiga, setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur berapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. Yang keempat, mengatur ruang sumber. Yang berikutnya, pengelolaan pengajaran di ruang sumber. Untuk mengelola ruang sumber, perlu dipertimbangkan beberapa poin sebagai berikut. 1. Pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. 2. Pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. Yang ketiga, pojok hadiah, yaitu pojok di mana anak bisa mendengarkan musik dan tidur-tiduran. Dan yang terakhir, ruang konsentrasi. Dengan menggunakan warna abu-abu, anak lebih mudah untuk berkonsentrasi. Yang terakhir yaitu pelaksanaan pengajaran di ruang sumber. Dalam pembelajaran, contohnya pada kelompok kecil yang terdiri dari 1 orang kelas 3 dan 2 orang kelas 4, pelaksanaan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. 1. Pada 10 menit pertama, siswa diberikan materi secara umum. 2. Setelah itu, siswa bekerja secara sendiri-sendiri sesuai dengan level kelasnya. 3. Guru terlebih dahulu menjelaskan tugas-tugas pada kelas yang lebih rendah, baru kemudian berpindah pada kelas yang lebih tinggi. 4. Jika siswa dapat mengerjakan dengan baik tugasnya sebelum habis waktunya, maka guru sudah menyiapkan tugas selanjutnya sehingga siswa tidak tinggal diam atau mengganggu siswa lain yang sedang bekerja. Dan yang terakhir, setelah siswa selesai bekerja, guru mempersilahkan siswa menuju pojok hadiah sebagai reward atas pekerjaannya yang telah diselesaikan. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan materi manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.